Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pelemahan ekonomi yang melanda Indonesia membuat masyarakat khususnya nasabah perbankan terpaksa mengambil atau memakan uang tabungan mereka demi menutupi biaya-biaya kebutuhan mereka sehari-hari. Namun ada secercah harapan dari penurunan suku bunga Bank Sentral terhadap perbaikan perekonomian masyarakat. Namun mampukah stimulus tersebut mampu melawan tantangan perekonomian seperti penurunan sektor manufaktur dan ancaman PHK? Jurnalis Metro TV Aisyah Medinar akan menggambarkannya untuk Anda berikut ini. Pemirsa tahu nggak istilah mantap? Bukan mantap ya, tapi mantap, makan tabungan. Nah, makan tabungan ini adalah suatu kondisi di mana nasabah atau masyarakat ini terus-menerus mengambil atau memakan uang tabungannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, berdasarkan catatan dari Lembaga Penjamin Simpanan per Juni 2024, rata-rata jumlah saldo nasabah untuk kelompok rekening di bawah 100 juta ini adalah sebesar 1,5 juta rupiah. Angka ini turun dibandingkan tahun 2019 di mana rata-rata jumlah saldonya adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah, fakta tadi jelas menunjukkan bahwa adanya pelemahan ekonomi masyarakat ya khususnya di kelas menengah. Nah, Chief Ekonomis Bank Mandiri Andri Asmoro ini menyebutkan bahwa saat ini ada secercah harapan dari penurunan tingkat suku bunga, baik dari tingkat suku bunga Bank Indonesia maupun dari tingkat suku bunga The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Andri Asmoro menyebut tingkat penurunan suku bunga itu bisa memberikan ruang bagi masyarakat atau nasabah untuk menambah tabungan mereka atau untuk menambah tingkat konsumsi masyarakat. Kita ikuti selengkapnya. Mungkin jalurnya akan seperti ini. Jadi penurunan suku bunga acuan, jalurnya itu akan bisa kemudian menurunkan cost of borrowing. Ya, pasti kalau dari bank cost of fundnya dulu turun. Terus kemudian ada cost of borrowingnya juga turun. Ya, cost of borrowing turun artinya ada keleluasaan. Misalnya kalau yang teman-teman tadi biasa bayar cicilannya let's say 1 juta, sekarang mungkin bisa 800.000. Jadi ada kelonggaran 200.000 lah gitu ya. Bisa untuk kemudian extra spending, atau kalau misalnya nggak ada kebutuhan baru ya dia bisa jadi extra saving, bisa larinya lebih segitu. Meskipun ada harapan dari penurunan tingkat suku bunga, tetapi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia ini masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari pelemahan sektor manufaktur hingga automasi yang bisa menyebabkan 85 juta pekerjaan menghilang dari dunia ini, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo. Peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Semua sekarang ini mulai masuk ke sana semuanya, ke otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul otomasi analitik. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Yang ketiga, yang pertama perlambatan ekonomi global, yang kedua peningkatan otomasi, yang ketiga gig ekonomi. Hati-hati dengan ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral memang memberikan sedikit harapan ya untuk perbaikan perekonomian masyarakat. Tetapi ketika dihadapkan oleh berbagai tantangan perekonomian yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo tadi, sepertinya masyarakat harus lebih memikirkan lagi strategi apa yang harus mereka ambil untuk menyelamatkan kantong mereka masing-masing. Apa strategi Anda? Dari Serang, Banten, Aisyah Medinar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.